Baik, puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur Tuhan baik bagi kita. Kita masih ada pagi hari ini semua karena kemurahan Tuhan buat kita. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu tetap bersuka cita dalam situasi kondisi apapun. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Adakah di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami uh, ketidakpastian dalam hidup kita? Ya. Adakah di antara kita yang sedang mengalami kekecewaan, tidak ada harapan, putus asa, dan lain sebagainya? Seringkali hal-hal ini datang dalam hidup kita tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahuinya. Tiba-tiba muncul dalam hidup kita segala sesuatu yang bisa saja membuat kita lemah, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal yang harus kita percaya bahwa Yesus datang dalam hidup kita. Dia menjadi sebagai sahabat kita. Sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Sahabat yang akan selalu bersama dengan kita. Sahabat yang akan selalu menemani kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan apapun kita. Dia selalu ada bagi kita. Mungkin kita merasa hari-hari ini kita seperti sendirian. Tidak ada sahabat, tidak ada teman kita, saudara kita yang ada bersama dengan kita. Tetapi percayalah, Yesus ada dengan kita. Amin. Dia menjadi sahabat kita. Ya. Di setiap hidup kita, di setiap langkah kita. Di mana kita berada, dalam perjalanan kita, ya, dia selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada hal-hal yang perlu kita pelajari bersama dan kita mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak mengenal
Tuhan inginkan kita supaya kita lebih banyak mengetahui tentang rahasia-rahasia Allah, tentang rahasia-rahasia kebenaran Allah, kerajaan Allah dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan inilah yang menjadi keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam firman Allah yang sudah kita baca bersama, bahwa ini memberikan kepada kita sebuah nasihat kepada kita, ya. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, memang dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita harus bisa menunjukkan kepada banyak orang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang Kristen, bagaimana kehidupan kekristenan itu sesungguhnya. Itu sebabnya Yesus memberikan kebenaran ini buat kita, ya. Ini sebagai satu perintah Allah kepada kita, ya. Ini adalah sebuah perintah, dan perintah itu harus kita jalankan, harus kita terapkan dalam hidup kita. Kekristenan itu berbicara tentang kasih. Kita sudah banyak mengetahui hal ini. Kekristenan itu berbicara tentang saling mengasihi. Dalam perjalanan hidup kita, inilah yang harus kita utamakan adalah kasih. Kenapa Yesus berbicara tentang kasih? Karena Yesus dia memberitahukan kepada kita bahwa apa yang dia terima dari Bapa, Yesus pun nyatakan di dalam hidup kita. Dia memberikan keteladanan itu dalam hidup kita, yaitu tentang kasih itu sendiri. Ya. Allah menginginkan kita supaya kita ada di dalam kasih-Nya. Tuhan menginginkan kita supaya kita bergerak, kita berkarya, kita melakukan segala sesuatu tetap di dalam kasih Allah. Jangan sampai kita keluar dari kasih Allah itu sendiri. Karena Yesus sendiri pun sudah membuktikan bahwa kasih-Nya yang besar itu Dia berikan kepada kita. Bahkan Dia berikan kepada dunia. Ya. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah kepada kita, bentuk kasih Allah kepada kita itu Dia buktikan dalam penyertaan-Nya kepada kita. Ya. Dalam Injil Matius dia sudah berkata di Matius pasal 1 ayat 23, ya, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Ya. Jadi ini bentuk kasih Allah kepada kita, bahwa Dia begitu mengasihi kita, dan bentuk kasih-Nya adalah penyertaan-Nya kepada kita. Bahwa Allah itu selalu menyertai hidup kita. Bukan hanya penyertaan-Nya, Dia memberikan kuasa kepada kita. Dia memberikan mujizat-Nya kepada kita. Dia memberikan kasih setia-Nya kepada kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 20, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sudah terbukti bahwa dari awal sampai akhir, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kasih Allah kepada kita, Dia selalu berikan buat kita. Kita setiap hari kita berada di dalam mujizat Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari tentang hal ini. Kita ada di dalam mujizat Tuhan. Kita berjalan, kita bergerak dalam mujizat Allah. Kenapa? Karena ini bentuk kasih Allah buat kita. Allah mau kita selalu bisa menikmati, bisa merasakan, bisa mengalami kuasa-Nya dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di awal saya berkata bahwa adakah di antara kita yang saat pagi hari ini kita sedang mengalami kesendirian, kita sedang mengalami apa yang namanya kekecewaan, kita dikecewakan, kita dibuat sakit hati dan lain sebagainya, kita seperti tidak punya pengharapan, kita lemah, kita sedang mengalami satu dilema dalam hidup kita. Namun dari firman Allah kita sudah membaca, kita sudah melihat bahwa
Yesus hadir sebagai sahabat yang sejati. Dia adalah sahabat kita. Sahabat kita adalah Yesus. Sekali lagi saya baca di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Maaf, ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama pagi hari ini tentang Yesus adalah sahabat kita atau sahabat kita adalah Yesus. Di dalam ayat yang ke-13 tadi jelas sekali dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih sahabat, seorang sahabat itu dikatakan dia memberikan seluruh hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menjadikan dirinya sebagai sahabat kita. Kemudian kita berkata, sahabat saya adalah Yesus. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Yesus memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya, segala-galanya bagi kita. Kenapa? Karena Yesus merasa bahwa kita ini adalah sahabatnya. Dan seorang sahabat dikatakan dia merelakan hidupnya, dia menyerahkan segala-galanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada sahabat yang kita miliki sama seperti Yesus. Ya. Kita jarang bahkan tidak bisa menemukan sahabat seperti Yesus yang memberikan segala-galanya untuk sahabatnya, untuk kita. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan bahwa Yesus sendiri ya, yang adalah Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia, ya. Dia menjadi hamba, jadi sama seperti kita manusia. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kita ini adalah sahabatnya. Yesus tahu bahwa kita yang adalah sahabatnya. Dia merasa bahwa kita lagi butuh sesuatu, ya. Ada yang dibutuhkan. Kita butuh pertolongan. Kita butuh bantuan. Ya. Kita butuh mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini peran sebagai sahabat. Dan semuanya hanya ada di dalam Yesus. Itu sebabnya Yesus mau datang kepada kita. Yesus mau hadir di tengah kita. Karena dia tahu kita sedang membutuhkan sahabat. Kita sedang membutuhkan kasih sayang seorang sahabat. Itu sebabnya di dalam ayat 13 sekali lagi dikatakan, kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kasihnya. Inilah bentuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa sering kita menganggap bahwa Yesus adalah sahabat kita? Karena kalau kita melihat keadaan kekristenan di luar, sepertinya mereka menganggap Yesus itu hanya sebagai satu pribadi yang di saat mereka butuh, mereka datang. Di saat mereka perlu, mereka datang. Mereka tidak menjadikan Yesus seperti sahabat mereka. Kalau Yesus setiap saat ada dengan kita, setiap waktu ada bersama dengan kita, karena dia tahu kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita alami, dia tahu apa yang kita rasa. Apakah kita sama dengan Yesus? Kita merasa bahwa Tuhan,
Tuhan juga merindukan kita untuk dekat dengannya. Tuhan juga menginginkan kita untuk selalu ada bersama dengan Dia. Inilah arti bahwa Yesus adalah sahabat kita. Karena Dia menyerahkan segala-galanya hanya untuk kita. Dia memberikan segala sesuatu hanya untuk kita. Ya. Nah, yang kedua yang kita lihat dari ayat 13 ini, artinya bahwa karena Yesus selalu mau berada ya di dekat kita. Ini yang saya katakan tadi. Karena Yesus mau selalu ada dengan kita, selalu bersama dengan kita. Sedikit pun Tuhan tidak mau memalingkan perhatiannya buat kita. Kita tahu dalam kitab Mazmur pasal 121 apa yang dikatakan dalam firman Allah. Penjagamu tidak akan terlelap dan tidak pernah tertidur. Kenapa? Karena Tuhan mau perhatian Tuhan selalu ada bagi kita orang percaya. Amin. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau selalu ada tetap dengan kita. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua. Di dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jika kita tidak setia, firman Tuhan berkata, Dia tetap setia. Allah itu adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan itu selalu dibuktikan dalam hidup kita. Bahkan jelas sekali Rasul Paulus berkata, ya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap ada kesetiaannya. Dia tetap menanti kita untuk datang kepadanya. Memang kadang ada saatnya seseorang itu bisa jauh dari Tuhan, ya, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi kesetiaan Tuhan pun itu tetap sama. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah berubah. Maka kesetiaannya pun tidak akan pernah berubah. Artinya adalah apa? Ketika seseorang dia jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, Tuhan pun masih mengharapkan, siapa tahu dia masih mau bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Dan menemukan kembali kesetiaan itu. Menerima kembali kesetiaan Tuhan itu. Itulah bentuk peran dari Tuhan sebagai sahabat kita. Kita kembali kepada Injil Yohanes pasal 15 tadi. Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus pun menuntut sebagai sahabat kita. Sahabat yang sejati, sahabat yang sudah menyerahkan segala-galanya. Apa yang Dia tuntut dari kita adalah melakukan apa yang Dia perintahkan buat kita. Karena Tuhan tidak mau kita tertipu. Tuhan tidak mau kita stagnan di tempat, tidak. Tapi Tuhan mau kita bisa mengalami satu pergerakan, maju. Kita harus bisa mengalami apa yang namanya pertumbuhan rohani kita. Kedewasaan rohani kita. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Jangan sampai orang percaya selalu mengalami apa yang namanya tipu muslihat dari iblis. Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan hanya katakan, lakukan perintahnya. Kita lakukan kebenaran. Kita lakukan firman Allah.
Ya. Firman Allah ini adalah pegangan hidup kita. Kebenaran ini adalah kekuatan kita. Kita simpan, kita renungkan, kita pelajari. Supaya apa? Supaya firman Allah ini bagaikan sebuah benteng yang besar yang membentengi hidup kita. Amin. Kemudian di dalam ayat yang ke-15, kita lihat ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Luar biasa, Bapak. Yesus sendiri berkata bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, doulos, sebagai budak. Tidak. Karena hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba tidak mengetahui segala sesuatu. Tapi Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabat. Aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan, kata Yesus, segala sesuatu yang kuterima dari Bapa. Yesus mau kita mengetahui banyak rahasia tentang kerajaan Allah, rahasia-rahasia Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ya, Yesus ingin kita tahu. Ya, segala rencana Allah dalam hidup kita. Ya, rencana yang luar biasa, rencana yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kita. Ya, Dia tahu bahwa kita manusia yang terbatas adanya, Bapak Ibu. Ya, kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kita manusia yang terbatas adanya. Tapi Tuhan inginkan kita lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia tentang Allah lewat kebenaran firman Allah ini. Artinya apa? Supaya kita bisa mengalaminya di setiap hidup kita. Supaya kita bisa mengalami Tuhan di setiap langkah hidup kita. Di mana kita ada, kita bisa mengalami Tuhan. Kita bisa menikmati Tuhan. Ya. Itu sebabnya di awal kita baca, aku rindu. Tuhan pun mau supaya sukacita Allah itu ada di dalam kita. Dan sukacita kita itu menjadi penuh. Ini kerinduan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita coba berpikir secara logika. Tuhan saja mau supaya dalam hidup kita mengalami sukacita. Dalam keadaan kita lemah, Tuhan tetap mau kita mengalami sukacita. Dalam keadaan kita sakit, Tuhan mau supaya kita tetap mengalami sukacita. Dan sukacita Allah itu menjadi penuh dalam hidup kita. Makanya Dia hadir, Dia datang sebagai sahabat. Dia menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Supaya kita tahu Tuhan. Rupanya Tuhan mau supaya kita mengetahui rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kesetiaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Itu selalu ada dan menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Ya, kita percaya kita punya sahabat yang sejati. Sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, Dia selalu ada dengan kita. Saat kita sendiri percayalah Tuhan, Engkau ada bersama denganku Tuhan. Meskipun aku dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sakit, Tuhan hadir dengan kuasanya, dengan mujizatnya untuk memberikan kesembuhan buat kita. Dalam kelemahan Dia hadir untuk memberikan kekuatan buat kita. Saat kita putus asa, tidak berpengharapan, Dia hadir sebagai pengharapan yang besar buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Haleluya.